Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Mufida dengan NIM 24330715 dari kelas 3A dan di sini saya akan menjelaskan tugas dari UTS Sistem Cerdas. Jadi langsung saja ke soal yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan per baris ataupun blok program bagaimana algoritma dari kode Python yang ada di soal ini. Yang pertama, kita akan mengimpor ataupun memasukkan fungsi GTTS dari library GTTS. From GTTS, import GTTS. Nah, library ini ataupun Google Text to Speech adalah fungsi untuk mengubah teks menjadi suara. Lalu kita akan mengimpor ataupun memasukkan fungsi Python dari library Python. Dari library from Python import Python. Nah, yang Python ini digunakan untuk memutar file audio seperti .mp3. Lalu kita akan membuat sebuah fungsi bernama def yang akan dipanggil berulang untuk nantinya. Kita beri nama fungsi ini, def ini. Di dalam fungsi ini, pertama akan membuat objek suara dari teks OK ke bahasa Indonesia. TTS sama dengan TTS teks sama dengan OK dengan bahasa Indonesia atau ID. Kalau mau pakai bahasa Inggris tinggal EN seperti itu. Terus kita akan menyimpan suara ini ke dalam file yang bernama ok.mp3. Kemudian setelah disimpan, kita akan memutar file ini ataupun file ok.mp3 ini nanti akan di-play otomatis. Selanjutnya, kita akan meminta input dari pengguna dengan menampilkan huruf A. Jadi A dengan input A sama dengan ini nanti kita akan meminta inputan dari pengguna, lalu dimasukkan ke variabel A. Nah, inputan ini nanti akan muncul di terminal pada Python ini. Apapun yang diketik pengguna dari terminal nanti akan disimpan sebagai teks ataupun string. Lalu kita akan melihat atau mengecek apakah nilai A ini kosong ataupun terisi dengan if A sama dengan jika if A adalah non ataupun kosong, kita akan memanggil fungsi ini yang tadinya menyimpan teks bernama OK. Jadi ketika inputannya nanti kosong, akan muncul suara OK. Else, jika A bukan non ataupun pengguna mengetikkan sesuatu, kita akan membuat objek suara dengan TTS sama dengan GTTS teks nilai A adalah ditambahkan nilai A yang tadi diinputkan pengguna dan juga menginisialisasi bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Setelah itu kita save tts.save ke dalam file bernama a.mp3.
Kemudian kita akan putar file a.mp3 dengan playstone. a.mp3. Setelah itu kita akan meminta inputan lagi dari pengguna untuk nilai B. B sama dengan input B. Meminta inputan juga, ini nilainya nanti akan disimpan sebagai teks ataupun string. Kemudian kita inisialisasi, kita masukkan ke dalam fungsi if seperti ya tadi, jika B ada kosong, kita akan memanggil fungsi ini, yaitu berisi teks OK. Kemudian jika B ini terisi, B akan mengeluarkan suara nilai B adalah, dan juga tergantung inputan dari pengguna. Si pengguna ini memasukkan nilai B. Setelah ini selesai, kita akan membuat fungsi untuk menghitung dari A dan B. T sama dengan integer, maksudnya A plus integer B. Nah, ini artinya integer A ini merubah nilai dari A yang tadinya teks menjadi sebuah angka ataupun integer, dan juga yang B. Sama seperti A. Dirubah dari ke string menjadi integer. Dan hasilnya akan disimpan di variabel C. Kemudian kita akan membuat objek suara lagi yang mengubah nilai C yang tadinya angka menjadi teks dengan tts sama dengan G tts dengan teks nilai C adalah plus si strc dengan bahasa Indonesia. Lalu kita simpan di tts.save c.mp3. Lalu kita playstone c.mp3. Jadi di blok C ini, setelah kita mengubah C yang tadinya menerima inputan dari A yang awalnya berupa string, terus yang A dan B dirubah menjadi integer. Kemudian strc ini merubah nilai yang tadinya integer kembali ke string agar bisa dikeluarkan menjadi teks ataupun suara. Terus teks adalah ini tadi gabungan dari nilai C adalah dan juga C yang sebelumnya berisi A dan B inputan dari pengguna. Lalu di save ke file bernama c.mp3 dan juga langsung di play c.mp3. Langsung saja kita demokan. Ini kita masukkan nilai A 7. Lalu kita masukkan error sebentar. Baby, permission ditolak. Oh. Angkat MP3 ditolak. Kenapa ya? Atau kita hapus dulu. Sebenarnya ini kalau nggak dihapus sih harusnya nggak apa-apa. Kita coba dulu. Terus kita coba nilai A 4. Nilai A adalah 4. Nah, terus nilai B adalah 6. Nilai B adalah 6. Nilai C adalah 10. Nah, sudah selesai. Jadi itu dari demo di nomor 1. Jadi tadi
dia error karena dia membaca file A itu sudah ada karena sebelumnya saya telah mencoba merun kode ini sebelumnya, dan kode file berupa a.mp3 sudah ada di folder ini, seperti itu. Lalu ini untuk soal nomor 2, ini ada typo, akan menjelaskan algoritma Astar untuk mengetahui jarak antara untuk menemukan rute tercepat dari kota Jogja ke Semarang dengan algoritma Astar. Di sini pertama mungkin saya akan menuliskan kodenya terlebih dahulu, baru akan memberikan penjelasan setelah kode selesai saya buat. Seperti itu.
Apakah ada error? Asal harusnya semua oh my god ya nggak ada bener gak sih ini tadi tuh tujuan Solo kok rute nggak ada sih ini semuanya di mana sebentar lah lanjut dulu ya Nika kelasnya dipakai bisa nyala juga sakit menit kira-kira Oke, lanjut untuk menjelaskan yang tadi sebelumnya. Saya sudah menuliskan kode dan ada beberapa kesalahan. Yang pertama, salahnya itu di return. Nah, salahnya tadi saya menaruh returnnya di bawahnya hiapiki. Yang seharusnya berada di scope while, malah saya masukkan ke scope for. Jadi, selalu menampilkan rute yang salah. Kemudian, yang pertama, saya ada import hiapiki yang digunakan untuk mengelola prioritas dari antrian, kemudian mendefinisikan graf untuk jarak antar kota. Graf ini mendefinisikan grafnya ini dictionary, K-nya adalah nama kota. Kemudian memiliki value berupa list dari tuple, yaitu tetangga dan juga jarak. Jogja memiliki tetangga Magelang dan juga Solo dengan jaraknya ke Magelang 6 dan jarak ke Solo ada 3. Begitu pula seterusnya. Lanjut ke nilai heuristik. Nilai heuristik sendiri merupakan estimasi biaya ataupun jarak dari tiap kota ke Semarang. Ini ada di angka merah yang ada di sini. Kemudian dari Jogja, estimasi jaraknya ke Semarang adalah 10, kemudian ke Magelang jaraknya 8, dari Solo ke Semarang ada 6, begitu pula seterusnya. Lalu lanjut ke mendefinisikan fungsi astar dengan parameter graf heuristik yang tadi telah saya buat sebelumnya, start dan juga goal. Lalu yang pertama ada inisialisasi berupa openset adalah prioritas antrian yang menyimpan kota. Kemudian openset ini berisi tuple, skor awal dan juga kota awal. Kemudian camp from ini untuk dictionary kosong untuk melacak rute dari kota sebelumnya. G-score ini untuk biaya dari awal ke kota ini. Dari kota ini kemudian dari kota awal sampai ke kota yang tidak terhingga. Kemudian G-score startnya 0, mengambil kota F-score terkecil dari antrian. Kemudian di looping untuk proses pencarian, di while, loop berjalan selama openset atau antrian prioritas tidak kosong. Kemudian kita mengambil kota dari openset dengan F-score terendah. Kemudian kita mengambil kota dengan F-score terkecil dari antrian. Kemudian jika kita sampai ke tujuan, maka kita selesai. Nah, di sini sebelumnya kita memeriksa apakah kota saat ini adalah kota tujuan. Kemudian kita akan memanggil fungsi untuk menyusun rute dan total dari jaraknya. Kemudian fungsi for ini untuk memeriksa para tetangganya dari kota saat ini.
Kita akan menghitung total sementara jika melewati kota sementara ataupun current city ini. Kemudian di G-score menghitung untuk skor baru jika melalui kota ini ke tetangga. Jika rute lewat current city ini lebih baik dari rute sebelumnya, kita akan memakai update rute dengan cara terbalik. Kemudian kita akan memperbarui dari G-score ini, kita akan memperbarui tetangga dengan nilai yang lebih baik tadi. Terus kita akan menghitung nilai F-score terbaru dari F-score ataupun G-score heuristik untuk para tetangganya. Kemudian kita memasukkan tetangga ke OpenSet untuk diperiksa dan menambahkan F-score ke dalam antrian prioritas untuk dievaluasi. Jika loop selesai tetapi jalurnya tidak ditemukan, kita akan mengembalikan nilai rute tidak ditemukan. Kemudian kita akan mendefinisikan fungsi untuk rekonstruksi untuk membangun rute pada akhir. Total path ini digunakan untuk menilai rute dengan kota tujuan ataupun kota tujuan. Kemudian memulai loop selama kota current ada di catatan came from. Kemudian current ini mundur ke came from berdasarkan catatan came from, terus menambahkan kota yang sebelumnya ke awal list ataupun total path. Lalu kita akan mengembalikan list rute yang sudah lengkap dari awal ke tujuan. Kemudian ini adalah script yang utama. Pertama kita akan print daftar kota yang tersedia dari list yang sebelumnya telah kita buat. Kemudian kita akan meminta input dari user berupa kota asal dan juga kota tujuan. Terus saya akan membuat validasi input untuk kota asal dan juga kota tujuan harus ada di graf yang sebelumnya kita telah definisikan. Jika tidak ada, akan mengembalikan nilai nama kota tidak valid ataupun pastikan penulisan benar karena di sini case sensitif. Jika kita memasukkan Jogja dengan J kecil, maka sudah dipastikan print yang keluar kota nama tidak valid karena sebelumnya kita telah mendefinisikannya dengan huruf kapital di awal huruf. Kemudian jika inputannya benar, kita akan memanggil fungsi dari astar dan menyimpan hasilnya. Lalu jika rutenya benar, jika rute tidak ditemukan, akan menampilkan maaf rute tidak dapat ditemukan. Ini memeriksa apakah si astar ini tadi mengembalikan nilai error ataupun tidak. Kemudian jika rute ditemukan, program ini akan menampilkan rute tercepat dari kota asal ke kota tujuan berikut dengan daftar rutenya. Kemudian menampilkan total jarak dari kota awal ke kota tujuan, seperti itu. Langsung saja kita run. Jika kota asalnya Jogja, kemudian kota tujuannya adalah Semarang. Nah, hasilnya muncul akan seperti ini. Yang pertama ada daftar kota yang tersedia, kemudian menampilkan rute tercepat yang ada dari kota Jogja ke Semarang. Berikut kotanya yaitu melewati Jogja, Solo, Boyolali, Salatiga, kemudian ke Semarang dengan total jarak 10. Kita coba ketika kita memasukkannya huruf kecil. Nah, Semarang akan muncul pesan nama kota tidak valid. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.